Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia dengan NIM C1C018005 dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra SEMSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Adapun bahasan materi, yang pertama pengembangan awal akuntansi, 2 sejarah akuntansi, 3 perkembangan akuntansi syariah, 4 prosedur dan istilah yang digunakan, 5 hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Yang pertama, pengembangan awal akuntansi. Akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti yang berhubungan dengan hukum alam dan perhitungan dengan perkembangan mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga lebih dikenal dengan ilmu sosial dalam metode penemuan baru. Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial disebabkan oleh perubahan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya dan tradisi serta kebiasaan yang konstan. Penemuan metode baru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya, ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial atau social science, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keadaan masyarakat dengan lingkungannya yang bersifat relatif. Perubahan ilmu akuntansi dan dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial lebih disebabkan oleh faktor-faktor perubahan dari masyarakat yang semula dianggap sebagai sesuatu yang konstan. Mayoritas pemikiran akuntansi saat ini masih menitik beratkan pada pemikiran positif melalui penggunaan data empiris dan pengolahan yang bersifat matematis. Selanjutnya, sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau values dan mulai mengenal sistem moneter atau monetary system. Sejarah awal akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Pada abad ke-14, perhitungan rugi laba telah dilakukan pedagang-pedagang Genoa dengan cara menghitung harta yang ada pada akhir suatu pelayaran dan dibandingkan pada saat mereka berangkat. Tonggak sejarah akuntansi dimulai pada tahun 1494 pada saat Lucas Placilio Lucas dari Burgos menerbitkan buku ilmu pasti yang berjudul Summa de Almalica Provotioni et Fortionicta. Dalam buku itu terdapat satu bab berjudul Tractatus de Computus Scriptorio yang berisi cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan atau double bookkeeping. Perkembangan akuntansi syariah. Pertama, zaman perkembangan Islam. Awal perkembangan dilakukan pendeklarasian yang bertepatan pada 1 Hijrah. Didirikan konsep seluruh umat Islam itu bersaudara tanpa membedakan baik dari warna kulit dan hal lainnya. Dan pada saat itu masih kurang berkembang, maka Rasulullah yang menjadi pemimpin di negara dan bangsa Arab melakukan perniagaan sebanyak 2 kali, pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Asyam. Dan perkembangan selanjutnya ditenggakkan pembayaran zakat dan pembayaran lainnya, dan dibentuklah Baitul Mal pada abad ke-7 dan Rasulullah telah memilih 42 orang yang terpercaya untuk menjalankan tugas masing-masing di Baitul Mal. Selanjutnya, pada zaman 4 khalifah. Pertama, Abu Bakar radhiyallahu anhu masih sederhana pemasukan dan pengeluaran, sedangkan pemerintahan Umar bin Khattab adanya perubahan sistem yang signifikan yang dianjurkan untuk melakukan diwan, yaitu pencatatan di setiap pemasukan dan pengeluaran, dan telah memilih orang-orang yang akan bertanggung jawab dalam setiap tugasnya. Selanjutnya, Utsman bin Affan. Untuk menjamin dijalankan hukum, maka ditunjuknya orang-orang untuk menjaga penghasilan. Dan sahabat yang terakhir, Ali bin Abi Thalib, mulai berkembang pesat, dan perkembangan pesat terjadi di setiap lokasi ke lokasi lainnya, dan dapat mengatur perekonomian serta akuntansi Islam adalah menyangkut segala sesuatu yang lebih luas mengenai praktik kehidupan. Selanjutnya, prosedur dan istilah yang digunakan. Adapun prosedur yang dilakukan, yaitu transaksi harus dicatat setelah terjadi. Transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Penerbitan akan dicatat di sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sebelah kiri.
Pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan memadai di sisi kiri halaman. Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Tidak memberikan jarak penulisan di setiap sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang, tetapi harus diganti. Selanjutnya, jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal itu. Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Orang yang melakukan pencatatan untuk mengelompokkan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Saldo diperoleh dari selisih. Laporan harus disusun setiap bulan dan tahun dengan detail dan memuat informasi yang penting. Pada setiap tahun, laporan disampaikan oleh Al-Hattab harus menjelaskan seluruh informasi barang secara detail dan yang berada di bawah wewenangnya. Yang terakhir, laporan tahunan yang disusun Al-Hattab akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Diwan Pusat. Selanjutnya, istilah yang digunakan. Yang pertama, Al-Jaridah merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. Adapun bagian dari Al-Jaridah, yang pertama Al-Jaridah Al-Harj, yang kedua Jaridah An-Nafakat, yang ketiga Al-Jaridah Al-Mal, yang keempat Al-Jaridah Musaderen. Yang kedua, Daftar Al-Yaumiyah, yang mana digunakan untuk pembuatan jurnal pocer, yang mana merupakan tanggung jawab Al-Hattab dan disetujui oleh pimpinan Diwan dan Menteri. Adapun bentuk dari Daftar Al-Yaumiyah, yang pertama Daftar Jaridah Al-Saudah, yang dua Rajah, yang ketiga Rajah Al-Jamiyah, yang ketiga Al-Sak. Selanjutnya yang terakhir, beberapa jenis laporan keuangan. Al-Hikmah merupakan laporan yang dibuat setiap akhir bulan yang menunjukkan total penerimaan dan pengeluaran. Yang selanjutnya, Al-Hikmah Al-Jamiyah merupakan laporan yang disiapkan oleh Al-Hatib dan diberikan kepada atasannya. Dan yang terakhir, bentuk perhitungan dan laporan zakat akan dikelompokkan pada laporan keuangan, di antaranya Al-Raj Minal Mal yang dapat ditagih, Al-Munkasir Minal Mal piutang tidak dapat ditagih, dan Al-Muta'addir wal Mutahayyar wal Mutaqa'id piutang yang sulit dan piutang yang bermasalah sehingga tidak tertagih. Selanjutnya, hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Penelitian sejarah tentang perkembangan akuntansi memang perlu dikaji lebih dalam lagi dan lebih terperinci, tetapi mengingat masih dipertanyakan bukti-bukti autentik atau langsung tentang hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Napler 2007, hal tersebut tetap dilakukan oleh para ilmuwan muslim saat ini, dan pembuktian tersebut akan menempuh jalan masih panjang mengingat bukti-bukti autentik dari zaman dinasti Abbasiyah dengan pusat pemerintahan di Kufah atau Irak saat ini sudah banyak hilang karena perang. Hubungan akuntansi modern dengan akuntansi Islam, yaitu di mana zaman modern ini mengikuti zaman Islam, contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya masih saling berhubungan. Baiklah, itulah materi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.